Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Kita masih melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas teorema 1.1, kemudian teman-teman sudah melihat ya bagaimana proses kita untuk membuktikan kebenaran dari suatu teorema melalui teorema 1.1. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, di bagian ini juga sama. Teorema yang akan kita buktikan tidak hanya satu, tapi ada beberapa teorema. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita akan buktikan pelan-pelan, jadi berbarengan sama-sama. Begitu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk ke teorema kita yang berikutnya. Teorema 1.2. Dari 3 titik berbeda pada garis yang sama, ada tepat 1 titik dari ketiga titik tersebut yang berada di antara kedua titik lainnya. Nah, teman-teman kira-kira paham nggak maksud dari kalimat ini? Ya, jadi maksudnya jika ada 3 titik, kemudian 3 titik ini segaris atau kolinear, maka salah satu dari ketiga titik itu kita ambillah titiknya A, B, atau C, biar sesuai dengan pembuktian ya. Pasti dari antara ketiga ini ada yang berada di antara dua titik yang lain. Jadi tidak mungkin ada titik yang tiga-tiganya di tepi semua, begitu ya. Pasti ada yang di tengah-tengah. Entah itu titik A, titik B, atau titik C. Nah, kalau kita lihat di sini pembuktiannya, sama seperti tadi, diketahui titik A, B, dan C adalah 3 titik yang berada pada garis yang sama. Yang mau kita buktikan, di antara titik A, B, atau C, salah satunya pasti ada di antara kedua titik lainnya. Jadi, berarti ada 3 kemungkinan ya. Nah, ketiga kemungkinan ini kita masukkan ke dalam buktinya. Proses pembuktian gitu ya. Nah, 3 kemungkinan jika misalnya di poin pertama ini B yang berada di titik A dan C. Maka nanti kalau menurut teorema yang kemarin, AB ditambah BC sama dengan AC. Ini kalau titik B yang ada di antaranya. Kemudian kalau titik C yang berada di antara titik A dan B, AC ditambah CB itu sama dengan AB. Selanjutnya, jika titik A berada di antara titik B dan C, maka BA ditambah AC sama dengan BC. Ini bisa membayangkan ya, seperti apa contohnya. Saya mungkin buatkan ruas garis saja. Nah, untuk yang pertama ini, kita punya ruas garis A sampai C. Titik B ini ada di tengah-tengah. Berarti AB ditambah BC ini nanti sama dengan AC, begitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini seandainya titik C yang ada di tengah. Berarti ini jadinya A sampai B, kemudian titik C yang ada di tengah. Berarti AC ditambah CB ini nanti sama dengan AB. Begitu juga dengan yang terakhir ini. B, kemudian C, titik A-nya yang ada di tengah. Begini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari ketiga sifat ini pasti salah satunya bernilai benar. Ini nanti yang kita namakan sebagai sifat trikotomi. Ini ya, trikotomi itu artinya dari antara ketiga kemungkinan pasti ada salah satu kemungkinan yang bernilai benar. Nah, karena bisa salah satu berarti ada karena bisa salah satu yang bernilai benar, maka ini nanti misalnya ini saya kasih bintang, ini bintang 2, ini bintang 3. Nah, ini nanti modelnya jadinya bintang atau
bintang 2 atau bintang 3. Nah, kalau kayak gini, di antara ketiganya ini pasti ada salah satu yang benar. Begitu ya. Nah, karena sifat ini, maka poin yang nomor 3 ini semakin jelas. Satu titik yang bisa berada di antara dua titik lainnya. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C. Begitu ya. Nah, ini dapatnya dari yang pertama dan poin kita yang kedua ini. Nah, saya rasa untuk pembuktian yang pertama ini cukup jelas ya. Selanjutnya, saya tadi ketika kita melakukan pembuktian, itu menyebutkan ruas garis ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau tahu ruas garis itu definisinya apa. Nah, suatu himpunan titik itu bisa kita sebut sebagai ruas garis jika dan hanya jika himpunan tersebut memuat dua titik dan semua titik yang ada di antara keduanya. Jadi, kalau di sini maksudnya, jadi kita lihat gambar ini ya. Saya punya gambar nih seperti ini. Tadi juga teman-teman sudah sempat melihat yang sebelumnya ya, waktu pembuktian. Nah, ini tidak ada tanda panahnya. Sedangkan kalau garis tadi kan kita punya tanda panahnya ya. Nah, kalau sampai di sini, kita cukup ambil ujung-ujungnya aja. Tadi dia memuat dua titik. Nah, dua titik itu ada titik A, kemudian titik B. Itu kalau di gambar ini. Dan semua titik di antara keduanya. Bisa di sini, ini titik C misalnya, ini titik D, ini titik E. Nah, semua titik yang ada ini, termasuk A dan B, itu nanti yang kita sebut sebagai ruas garis. Nah, ruas garis itu diberi label dengan menggabungkan nama kedua titik ujungnya dan memberikan tanda strip di atas kedua huruf tersebut. Nah, kalau pada gambar ini, ruas garis itu dapat berupa AB, kita beri tanda strip di atasnya seperti ini, atau BA. Jadi boleh dibalik gitu ya. Tidak ada aturan yang mengharuskan kalau namanya AB. Teman-teman boleh sebut namanya BA, tapi ingat kalau ruas garis dia menggunakan tanda strip begini. Beda sama garis ya. Kalau garis ini misalnya garisnya tanda panah di atasnya. Tapi kalau ruas jadinya AB strip begini. Nah, selanjutnya panjang ruas garis AB ditentukan dari postulat jarak yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya, panjang dari suatu ruas garis memiliki suatu bilangan positif yang berkorespondensi. Jadi, panjang ini nanti nilainya biasanya positif. Sedangkan kalau misalnya ada tanda negatif, negatif itu biasanya menunjukkan arah. Sehingga nanti biasanya panjang itu kita nyatakan sebagai mutlak. Jadi kalau misalnya kita mencari panjang ruas garis AB, ini nanti jadinya mutlak. Ruas garis AB. Jadi seandainya ada yang negatif, jadinya positif. Karena yang kita cari besarannya. Nah, negatif, positif itu nanti menyatakan arahnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya perlu diingat AB ini ya. Nanti ini sama dengan AB. Ini menyatakan panjang dari suatu bilangan real, bukan suatu ruas AB. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada definisi lain lagi tentang ruas garis kongruen. Dua atau lebih ruas garis itu kita sebut sebagai kongruen jika dan hanya jika keduanya memiliki panjang yang sama. Nah, nanti
Untuk simbolnya, kekongruenan itu dia tidak hanya menggunakan tanda sama dengan. Jadi dia juga ada tanda ini ya, kayak S melintang ya di atasnya. Nah, sebaliknya jika lambangnya ini kita coret, ini nanti untuk menyatakan ketidakkongruenan. Begitu ya.